Monggo. Mulai. Betul, sebelah kiri. Miring nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannah. Shadaqallahul adzim. Hadirin, hadirat Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah. Kita waktu sekitar 15 menit kita untuk merenungkan kembali makna kehidupan kita berkaitan dengan hidayah Allah yang diberikan kepada kita. Bu Bapak, iman itu yazid wa yanqus bagi manusia. Kadang naik, kadang turun. Bagi Rasulullah Muhammad SAW atau para Rasul, itu iman yazid abadan, selalu mengalami pertumbuhan. Bagi malaikat, iman itu stabil, yazid wa yanqus, tidak bertambah, tidak turun. Tapi bagi kita manusia labil. Kadang yazid, naik, kadang yanqus, turun. Suasana eksternal itu sangat memberikan pengaruh terhadap naik turunnya keimanan kita. Karena itu orang yang lagi imannya baik, lalu mendekatkan diri kepada Allah, tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, yang kemudian menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya. Sebuah hadis diungkapkan oleh baginda Rasul, ada seseorang yang amalnya amal ahli surga, bahkan surga tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hidupnya dia suul khotimah, semuanya yadkhulun nar, kemudian masuk neraka. Karena faktor kesombongan, merasa lebih tinggi, imannya merasa lebih tinggi, amalnya merasa lebih banyak pahalanya daripada orang lain. Ada orang yang amal-amalnya seperti ahli neraka. Bahkan neraka itu tinggal selangkah lagi dia masuk. Tapi ketika akhir hidupnya fi husnul khatimah, dia husnul khatimah, dan pada akhirnya dia yadkhulul jannah, dia masuk surga. Inilah memberikan pesan kepada kita bahwa al-iman minan nas yazid wa yanqus. Imanun nas yazid wa yanqus. Imannya manusia itu kadang naik, kadang turun. Oleh karena itu mesti kita senantiasa mengontrol, mewaspadai, dan selalu melakukan evaluasi agar iman kita tidak terjatuh, minimal stabil. Bagaimana cara mengontrol keimanan ini? Yaitu zikrullah, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun zikir kita, maka disarankan ada zikir-zikir yang senantiasa kita baca. Fi kulli lailah atau fi kulli nahar, setiap malam atau setiap siang. Kita boleh berzikir apa saja yang membuat kita nyaman untuk ingat kepada Allah, untuk dekat dengan Allah. Begitu banyak zikir yang bisa kita pilih.
Rasulullah mengajarkan banyak zikir, di antaranya baca subhanallah, maha suci Allah. Bisa membaca takbir Allahu Akbar berapa kali dalam sehari. Baca alhamdulillah, baca kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah hiya la ilaha illallah. Bisa kita baca 100 kali paling tidak setiap hari. Kata Nabi bahwa ahabbul a'mal ilallahi azza wa jalla adwamuh wa inqallah. Sebaik-baik amal baik, sebaik-baik zikir, sebaik-baik sedekah, sebaik-baik perilaku baik, itu adalah adwamu, konsisten, istiqomah, terus-menerus. Wa inqallah, meskipun sedikit. Ya apa-apa sedekah $5 misalnya atau $1, tapi continue every day. Ya apa misalnya baca la ilaha illallah 100 kali, tapi every day. Daripada zikir sampai kemudian 10.000 kali hanya semalam, setelah itu nggak zikir lagi. Inilah untuk menjaga satu, supaya hubungan dengan Allah itu stabil. Dengan istiqomah itu hubungan dengan Allah dijaga. Kalau kita baca la ilaha illallah atau istighfar 100 kali misalnya, kenapa Rasulullah itu istighfar fi kulli yaumin minimal itu 70 marrah, 70 kali, fi kulli mi'ata marrah 100 kali. Tapi continue terus menerus. Ini dalam rangka untuk menjaga komunikasi kita, relasi kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap hari misalnya kita jauh dari istri, jauh dari suami, kita jabri, hubungan itu dijaga. Setiap hari saya komunikasi dengan orang rumah karena 1 bulan, baru kali ini saya bisa sama istri 1 bulan lebih selama hidup saya. Dulu saya dapat Fulbright untuk S3, nggak saya ambil. Kenapa? Karena nggak bisa ngajak keluarga. Ketika saya terpaksa ambil S3 di Indonesia, dapat penelitian di Jerman 1 tahun, nggak bisa ajak keluarga, nggak saya ambil. Dan Ramadan ini saya berangkat 1 hari sebelum Ramadan, kemudian setelah 1 hari pulangnya setelah Idul Fitri. Inilah perpisahan saya terpanjang selama saya hidup berumah tangga 28 tahun sama istri. Ibu Bapak, bagaimana cara menjaga seperti itu? Ya komunikasi setiap hari, sekarang mudah, ada WA, ada telepon, ada video call. Begitu juga hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Jaga hubungan dengan zikir, jaga hubungan dengan baca Quran. Yang penting terus menerus istiqomah setiap hari. Entah itu habis isya, entah itu habis subuh, yang waktu relatif lebih longgar. Tapi jaga. Masing-masing kita banyak hamparan untuk kita memilih. Silakan la ilaha illallah, silakan subhanallah, silakan hamdalah, alhamdulillah. Baca Quran misalnya. Kadang tidak sempat lagi kita ambil Quran ke masjid atau di rumah karena kesibukan di luar, nyampe rumah udah capek. Mungkin di mobil kita tidak juga ada Al-Quran, tapi setidaknya di otak kita ada Al-Quran, di hati kita ada Al-Quran. Makanya itulah pentingnya tahfidzul Quran, menghafal Al-Quran. Gak apa-apa surat pendek. Misalnya surat Ar-Rahman, itu kan seperti menghafalkan cuma separuh ayat, separuh surat. Kenapa? Ada fabi ayyi ala'i rabbikum tukadiban, begitu panjangnya. Boleh surat yang pendek-pendek, Al-Munafiqun ada. Kemudian yang mau pendek lagi ada Jum'ah pendek. Kalau mau pendek lagi Inna A'tainaka Al-Kautsar. Tapi terus dibaca. Ada satu surat misalnya, Bapak Ibu wajibkan kepada diri sendiri untuk dibaca qiraatul Quran walau suratan. Walaupun satu surah fi kulli yaumin atau fi kulli lailah. Baca surat, tapi itu terus-menerus setiap hari kita baca. Namanya istiqomah.
Ibu, bapak, dan saudara sekalian, ini untuk menjaga hubungan kita dengan Allah. Kita menjaga hubungan kita dengan keluarga itu kan komunikasi. Coba satu rumah, satu minggu nggak komunikasi. Masalah nggak? Masalah. Kadang-kadang kita sholat, tapi tidak bisa menjadi media komunikasi dengan Allah. Sebab apa? Dari takbir sampai salam yang diingat bukan Allah tapi yang lain. Itu terjadi. Kita ke masjid, ya, tapi tidak ingat kepada Allah. Tapi ketika terjadi insiden dan musibah, kita baru ingat kepada Allah. Oleh karena itu, bagaimana kita menjalin komunikasi dengan Allah melalui zikir atau qiraatul Quran atau amalul khair, amalul soleh, fi kulli yaumin atau fi kulli lailah. Setiap hari, misalnya sedekah $5 atau $1 sekalipun, tapi everyday. Setiap hari baca surat Qul huwallahu ahad, ya, tapi setiap hari. Syukur-syukur baca yang lain. Saya melanggengkan setiap hari berupaya untuk membaca surat Al-Waqiah. Ketika di rumah tidak sempat, ya di jalan. Ketika nyetir itu kan paling sempat. Berangkat kerja atau berangkat aktivitas sambil nyetir, baca. Makin banyak hafalan kita, kesempatan baca makin banyak. Daripada kita bengong. Nyetir kan tidak melakukan apa-apa. Itulah kesempatan kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Baca istighfar 1000 kali misalnya. Saya berupaya setiap hari membaca istighfar 1000 kali. Dan itu mudah dilakukan ketika kita sambil berangkat jalan 1 jam, salah setengah jam jadi duduk. Menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, fungsinya kita istiqomah dengan zikir atau dengan qiraatul Quran atau dengan amal soleh. Itu fungsinya adalah untuk kontrol diri. Menjaga hubungan dengan Allah itu kan sebenarnya menstabilkan keimanan kita. Agar ketika turun kita kontrol. Oh, sedang turun, naikkan lagi, sedang turun, naikkan lagi. Itu fungsinya. Maka Rasulullah mengatakan ahabbul a'mal ilallah ya azza wa jalla ilallah ta'ala adalah adwamu, yang istiqomah, yang langgeng, yang terus menerus. Maka Rasulullah juga syaratkan punya teman itu juga harus yang langgeng. Ada teman abadi, ada teman bisnis. Teman abadi itu adalah berkawan fillah karena Allah. Jadi ukhuwah itu berbasis kepada alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berteman dengan berteman bisa diskusi soal agama. Berteman dengan berteman ada yang bisa kita dapatkan pengaruhnya. Oh, dia rajin sholat, dia rajin ibadah, dia rajin baca Quran, dia dekat dengan Allah. Ini juga menjadi upaya kita untuk mengontrol. Jadi selain kita mengontrol melalui zikir atau hablum minallah, kita kontrol keimanan kita juga bisa mengontrol dengan pergaulan kita. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalilu. Setiap orang itu akan dipengaruhi oleh lingkaran atau lingkungan hidupnya, maka hendaknya setiap orang memperhatikan kira-kira berteman dengan dia efeknya positif atau negatif. Kira-kira berteman dengan dia itu tambah iman atau kurang iman. Kira-kira berteman dengan dia akan menjadi orang yang makin bermanfaat dengan amal solehnya atau makin berkurang manfaat dalam hidupnya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh karena itu kesadaran bahwa iman itu yazid wa yanqus perlu kita perhatikan.
Di dalam Al-Quran dijelaskan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Liyabluwakum, bahwa kita diberikan kesempatan dalam hidup ini akan senantiasa ada ujian demi ujian. Dan pada saat ujian itu adalah ujian keimanan. Diberikan kaya, ujian. Diberikan miskin, ujian. Diberikan musibah, ujian. Ada nikmat ujian, ada musibah ujian. Jadi semua perjalanan kehidupan kita itu adalah ujian. Istri ujian, suami ujian. Sebab apa? Istri pasti membawa kekurangannya. Itu ujian bagi kita. Suami pasti membawa kelemahannya, untuk ujian bagi kita. Demikian Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebagai pengantar untuk berbuka puasa, mari kita tutup dengan doa. Sebab doa menjelang buka puasa itu adalah doa yang mustajabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa ahlana fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna min at-tawwabin was-salihin wa ja'alna minal muttaqin wa ja'alna min ahli jannatika na'im. Allahumma taqabbal minna siyamana ya Allah. Allahumma taqabbal minna siyama Ramadan ya Allah. Allahumma taqabbal minna siyama Ramadan ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakatuh ala rizqika.